Selamat pagi, teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan masuk ke perkuliahan PAB, pertemuan 12. Untuk pertemuan hari ini, Anda nanti silahkan melihat video dari presentasi materi saya. Sesudah itu di jam 10 nanti, Anda bisa mengerjakan post-test. Isinya adalah 25 soal yang kaitannya dengan materi pengolahan air bersih kita yang sebelumnya ya. Jadi ini adalah rangkuman atau post-test dari pengelolaan air bersih mulai dari filtrasi, aerasi, koagulasi, sedimentasi, dan klorinasi. Dan untuk pada sore hari ini, pertemuannya Anda lihat melalui rekaman ini dahulu, karena kebetulan di jam yang sama, saya ada kegiatan rapat daripada nanti kita mengganti hari. Jadi kita buka di pertemuan ini. Kemudian nanti jika ada pertanyaan nanti bisa diajukan via WA group ya. Jadi sesudah pertemuan ini sampai sebelum di jam 10 nanti bisa ada pertanyaan kaitan dengan materi ini dan nanti bisa tanya jawab gitu ya. Oke, saya langsung saja untuk share screen untuk materi kita hari ini. Oke, baiklah. Untuk materi kita hari ini adalah tentang penyediaan air bersih saat bencana. Jadi saat bencana ini kan kita perlu memperhatikan penyediaan air bersih yang ada, yang harus diberikan pada pengungsi dan petugas-petugas kesehatan serta petugas terkait untuk penanganan saat bencana maupun pasca bencana. Dan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini. Mengapa kita fokus ke dalam penyediaan air bersih saat bencana? Karena kita tahu di Indonesia sendiri adalah negara yang banyak sekali bencananya ya. Jadi kalau dari data BNPB ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 bencana alam yang terjadi di Indonesia dan dampak dari bencana tersebut ya 8 bencana atau total bencananya di tahun 2021 adalah 136 bencana. Dan kemudian dampak dari bencana ini adalah untuk mohon maaf ada terjadi kendala ya. Jadi dampak dari bencana ini adalah kita bisa melihat data di sini ribuan orang meninggal dunia, ratusan ribu ya, 480 meninggal dunia dan 400 lebih itu menderita dan mengungsi. Sedangkan untuk fasilitas yang rusak ini ada fasilitas umum ya, fasilitas umum yang kaitan dengan tempat ibadat, kemudian ada juga jembatan, kantor rusak, kemudian ada juga rumah yang rusak dan ada 700 lebih rumah rusak ringan. Dari jenis bencananya kita pasti mengetahui bahwa salah satu hal yang penting bagi para pengungsi tentunya adalah air. Karena kalau untuk bantuan itu makanan itu banyak sekali, tetapi untuk air itu yang mungkin akan sangat sulit ya, apalagi terkait dengan lokasi bencana. Masalah air bersih saat kondisi bencana ini yang pertama adalah perubahan kualitas parameter fisiknya, yaitu khususnya menjadi keruh atau saat tsunami itu bisa menjadi asin karena ada intrusi dari air lautnya. Kemudian ada beberapa jenis bencana yang menghancurkan sistem perpipaan, contohnya bencana gempa bumi, serta menyebabkan rusaknya instalasi pengolahan, akhirnya akan berdampak pada sistem distribusi di masyarakat tersebut.
Hal yang perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan saat bencana adalah yang kaitannya dengan kebutuhan air. Yang pertama adalah identifikasi korban dan cakupan wilayah. Di berapa banyak korbannya, kemudian pemetaan cakupan wilayahnya, desa, sebaran desa, kecamatan, dan kabupaten. Kemudian setelah itu karakteristik para pengungsinya, termasuk jenis kelamin, kelompok rentannya. Selanjutnya sesudah itu baru identifikasi akses dan kerusakan sarana prasarana. Jadi ini harus ada maps dari ketiga jenis identifikasi ini. Karena jika kita sudah bisa membuat mapping dari ketiga jenis keempat tahapan ini ya, keempat identifikasi ini, maka program yang akan kita lakukan tuh jadi lebih jelas. Kita kebutuhannya untuk air bersih untuk siapa, berapa liter gitu. Karena kebutuhan air bersih untuk balita itu akan beda dengan lansia atau ibu hamil atau mungkin orang yang harus mendapatkan perawatan luka berat. Jadi kita perlu mengidentifikasi ini karena hal-hal ini. Perawatan untuk luka ringan, air yang dibutuhkan jauh lebih sedikit daripada luka berat. Nah, demikian juga dengan kebutuhan air. Tiap usia itu juga berbeda juga. Selain itu, keaksesibilitas bantuannya itu juga ditentukan dari sarana prasarana apa yang bisa dijangkau oleh bantuan itu. Jadi mapping keempat identifikasi ini penting dilakukan di awal secepatnya. Nah, ini adalah gambaran pertama. Air bersih diberikan 7 liter per orang per hari ini secara normal ya, pada 3 hari pertama. Jadi pada 3 hari pertama ini harus setiap orang tuh harus punya maksimal ya sebetulnya 7 liter per orang per hari. 7 liter tuh untuk mandi, makan dan kebutuhan yang lainnya ya, 7 liter per orang per hari. Ya kalau bisa sih diperbanyak, tapi sepertinya agak sulit ya kalau pasca bencana, apalagi yang kaitannya dengan menyebabkan jaringan perpipaan rusak misalnya. Tapi minimal di 3 hari pertama ini harus tercukupi pengungsi 7 liter per orang per hari. Jadi oleh karena itu tadi perlu identifikasi jumlahnya, jumlah orang yang mengungsi itu berapa. Selanjutnya sesudah 3 hari pertama, ini masuk hari yang keempat, itu ketersediaan air harusnya 15 liter per orang per hari. Sedangkan syarat yang berikutnya adalah sumber air bersih harus berjarak minimal 50 meter dari tempat penampungan sementara. Jadi tidak terlalu jauh juga, tapi juga tidak terlalu dekat. Karena khawatirnya jika terlalu dekat, kita tahu ya keadaan pasca bencana ini, tempat untuk bencana ini kan penuh dengan sampah ya biasanya, sisa sampah domestik, dan kita tahu bahwa tempat penyimpanan air bersih ini harus jauh dari kotoran. Kemudian yang berikutnya, selain untuk orang tadi, untuk pengungsi, air itu juga harus disediakan oleh Vaskes yang ada di sekitar pengungsian itu. Jadi kalau ada orang yang ternyata luka dirawat di Vaskes tersebut, jadi kebutuhan Vaskes disesuaikan dengan jumlah orang atau pengungsi yang dirawat di Vaskes tersebut, yaitu 50 liter per orang per hari. Sedangkan untuk air minum, ya, untuk air minum diberikan 1,5 liter per orang per hari, disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi untuk air yang siap minum. Nah, untuk wilayah penanganan air bersih saat bencana, ada beberapa prioritas. Yang pertama adalah prioritas pengungsian sistem komunal. Ya, jadi yang besar, jadi satu tenda besar itu dijadikan prioritas. Alasannya karena kebutuhan untuk mandi, mencuci, toilet itu cukup besar. Sedangkan pada minuman air minum di awal ini biasanya didominasi dengan air botol kemasan karena mendesak ya. Tapi untuk jangka panjang masyarakat akan memasak air sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah wilayah, jika melakukan wilayah penanganan air bersih di wilayah terkecil dan sulit dijangkau, maka menggunakan sistem yang lebih sederhana dan
sudah dioperasionalkan. Jadi misalkan penggunaan klorin diffuser, apabila ternyata di situ ada air sungai yang bisa untuk dijadikan sebagai sumber baku air minum, maka kita bisa menggunakan klorin diffuser untuk melakukan pengolahan air bersih bagi masyarakat di wilayah terpencil tersebut sambil menunggu bantuan. Kemudian ada 3 sumber air bersih saat bencana. Yang pertama adalah air permukaan. Contohnya sumur gitu ya, kemudian mata air. Nah, saat bencana, keberadaan air permukaan, contohnya misalkan sumur dan mata air ini harus segera dilakukan pengamanan. Karena khawatirnya jika tidak segera dilakukan pengamanan, maka banyaknya orang yang membutuhkan, selain itu juga mungkin kebutuhan ternak untuk air minum juga banyak, khawatirnya malah jadi pencemaran sumber air di situ. Jadi setidaknya diamankan dahulu, kemudian orang bisa mengkonsumsi tersebut sesuai dengan prosedur keamanan di sekitar sumber air itu. Jadi jangan terjadi bencana baru gitu ya misalkan. Misalkan malah terjadi bencana baru, misalkan bencana diare dan lain-lain akibat sumber airnya tercemar. Kemudian yang berikutnya bisa menggunakan PDAM. Nah, kalau dalam keadaan bencana, biasanya penggunaan PDAM itu tidak normal, tetapi ada mobil tangki air bantuan PDAM di lokasi bencana. Kemudian bisa juga menggunakan alat penyuling air. Jadi water purifier atau water treatment plant. Kalau di luar negeri itu ada water treatment plant atau water purifier yang portable, ya. Tapi cukup untuk pengungsi, ya, untuk pengolahan air untuk pengungsi. Cara distribusi untuk air bersih saat bencana ini tergantung dari sumber airnya. Kalau sumber airnya adalah air permukaan, yaitu sungai atau danau, maka perlu pompa untuk memompa air ke pengolahan air dan ke tangkinya. Nah, ini diperhatikan juga keberadaan ketersediaan listrik ya, karena kita membutuhkan energi listrik di sini. Kemudian yang berikutnya, kalau itu adalah sumber air gali atau sumur, ya maka diperhatikan bahwa di sekitar sumur itu harus dibuat kedap air atau ada saluran pembuangan air limbah. Dan jika memungkinkan, dipasang pompa untuk dapat dengan cepat menyalurkan air ke dalam tangki. Kemudian cara distribusi air bersih yang berikutnya, bisa menggunakan sumur pompa tangan, ya. Jadi ada yang pakai pompa tangan manual itu untuk diambil airnya, gitu. Kemudian bisa juga menggunakan mata air. Nah tadi ya di kalau jika ada mata air maka harus segera dibuatkan bak dan yang pertama diamankan dulu area mata airnya, kemudian dibuatkan bak di dalam. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas air bersih saat bencana. Nah, untuk kualitas air bersih saat bencana, ini yang perlu kita perhatikan adalah tangki penampungan air bersih di pengungsian. Untuk tangki penampungan air bersih di pengungsian, ini perlu dilengkapi dengan keran air, kemudian jarak tangkinya itu adalah minimum 50 meter. Ya, kemudian maksimal 500 meter. Jadi tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Kemudian untuk keperluan bagi sehari-hari, maka setiap keluarga itu diberikan jatah, ya, setiap keluarga itu berarti kira-kira 4 ya, dua orang tua dan 2 anak itu 20 liter, ya kisarannya. Jadi lebih dari itu ya kepada yang lainnya, karena harus ada solidaritas saat bencana. Kemudian yang berikutnya adalah perbaikan dan pengawasan kualitas air bersih. Jadi selagi sanitarian juga menyediakan air bersih bagi para pengungsi, tapi sanitarian tersebut harus juga memperbaiki kualitas air bersih yang ada di daerah pengungsian. Jadi yang rumah-rumah atau mungkin fasilitas umum yang air bersihnya mengalami kerusakan harus segera diperbaiki. Yang pertama adalah melakukan
penjernihan secara cepat. Penjernihan secara cepat kita sudah ketahui kemarin, kita bisa menggunakan koagulan, misalkan tawas atau PAC, ya. Kemudian setelah itu eh, setelah itu bisa melakukan desinfeksi dengan menggunakan kaporit. Sebaiknya dibiarkan 24 jam dulu, kemudian setelah itu baru digunakan supaya tadi ya menanggulangi sisa klor yang ada di dalam air bersih. Oke ya, jadi tadi ya penjernihan, kemudian desinfeksi, jangan lupa pemeriksaan sisa klor. Jadi supaya tidak memeriksa sisa klor, Anda berikan waktu jeda atau waktu diamnya itu sekitar 24 jam ya supaya aman. Pastikan tidak ada bau klor. Kemudian pengawasan kualitas air pada awal distribusi. Air yang tidak dilakukan pengolahan awal perlu dilakukan pengawasan mikrobiologi. Jadi secara cepat ya. Kemudian tes kekeruan air, tes pH dan kadar klornya. Pada awal distribusi kalau itu memang air yang tidak perlu pengolahan awal, misalkan air dari mata air gitu ya. Tetapi perlu dilakukan pengawasan mikrobiologinya. Tapi kalau mikrobiologi apakah perlu sampai E. coli? Saya rasa tidak bisa karena untuk inkubasi E. coli sendiri perlu waktu 3 hari kan ya. Untuk kita mengetahui media reagen ini positif atau negatif E. coli perlu waktu 3 hari kan. Padahal dalam waktu hari ke-0 pun juga kebutuhan air harus tersedia saat itu. Jadi pengawasan secara cepat dan pastikan bahwa mata airnya itu memang sudah tidak ada bahan pencemarnya, jadi bisa dipergunakan. Paling awalnya mungkin tes pH ya. Beda halnya jika memang air itu perlu pengolahan, maka kita perlu melakukan uji sisa klor. Nah, sisa klor itu cukup cepat ya, mungkin sekitar 3 sampai 5 jam. Kemudian pada saat distribusi, pada saat penyaluran air hasil pengolahan, tentu saja harus ada pemeriksaan sisa klor dan pada saat air distribusi juga demikian. Beberapa teknologi untuk penyediaan air yang pada kondisi tanggap darurat. Yang pertama adalah mampu dioperasikan dalam berbagai macam kondisi air. Jadi dia bisa beradaptasi dengan mudah, dapat dioperasikan dengan mudah, perawatannya gampang, ya, menggunakan bahan kimia yang minim, dapat dipindah-pindah. Survei air, survei awal sesaat setelah bencana ini penting dilakukan untuk air bersih, untuk menjaga orang itu tetap sehat dalam keadaan bencana. Contohnya misalkan survei kekeruhan ya. Kalau tidak ada alat, kemarin kita sudah mengetahui saat TTG ya di materi SODIS itu kita bisa melakukan tes kekeruhan secara sederhana dengan metode tadi ya menempatkan air di bawah botol. Jadi kalau ini botol aqua ya, Anda buat tulisan ya, Anda buat tulisan sesuatu di sini, misalkan tulisan NTU gitu ya, kemudian dari atas ini bisa terbaca atau enggak ya. Kalau nggak bisa terbaca tulisan ini yang dari spidol Anda, berarti kekeruhannya sudah parah. Nah, itu lebih baik diolah dulu. Tapi kalau masih bisa terbaca, berarti itu masih layak. Tapi kalau misalkan menurut Anda, aduh warnanya walaupun bisa terbaca, warnanya masih agak keruh, ya silakan dilakukan pengolahan tadi dengan koagulan. Oh ya, kalau misalkan terlalu cepat nanti bisa diperlambat ya untuk yang saya terangkan ini. Oke, kemudian yang berikutnya, hati-hati kontaminasi saat bencana. Pertama adalah keberadaan tangki septik atau kakus yang bocor atau penempatan tangki air yang bersebelahan dengan septic tank atau tempat WC umum. Ya, itu bisa diperhatikan. Jadi harusnya ada hal penting di sini ya.
yang perlu diperhatikan, bukan hanya letaknya yang dekat, tapi apakah itu juga dekat dengan WC umum atau tidak. Harusnya kan jauh ya jaraknya dengan WC umum. Kemudian pastikan tempat jerigen yang diberikan pada orang-orang itu memang bersih. Jadi para pengungsi itu tahu bahwa jerigen yang mereka gunakan itu harus bersih dan tidak dibawa bersama saat masuk ke WC umum. Ya, jadi memang itu jerigen khusus untuk air minum. Jadi beda penggunaannya. Kemudian tidak membiarkan binatang ternak ini menggunakan sumber mata air yang sama dengan yang digunakan pada manusia. Dan yang berikutnya menjaga sumber mata air dari benda atau kotoran yang jatuh ke dalam sumber mata air. Kemudian ini sama ya dengan tadi, kontaminasi air bersih saat bencana, perhatikan sanitasinya, pengangkutannya dari sumber ke rumah, kemudian tempat penyimpanan dan penanganan air oleh para pengungsi, ya, apakah sudah diperhatikan tangannya dan peralatannya. Jadi pastikan jerigen yang digunakan untuk air bersih yang digunakan untuk baku air minum itu berbeda dengan ember atau jerigen yang digunakan saat misalkan ke WC gitu. Karena bisa aja kontaminasi silang. Oke, yang berikut ini adalah contoh pengolahan air saat bencana. Nah, ini saya peroleh dari jurnal BPPT, ya ini teknologi untuk pengolahan air tangga bencana. Ini yang dibuat oleh BPPT, gambarannya seperti ini. Secara garis besar, kita menggunakan di sini ada bubuk kapur atau gamping. Ini tujuannya adalah untuk membuat pH air, karena biasanya ini tergantung pH-nya. Jadi kalau pH kan kita bisa cek dalam waktu sekian menit ya, 1 menit kurang gitu ya. Kalau pH-nya memang sudah netral, ini sepertinya tidak perlu dilakukan. Tapi kalau pH basa asam, ya kita bisa tambahkan ini. Asam itu kurang dari 7. Kemudian setelah itu dilakukan aerasi, dilakukan penambahan koagulan, kemudian terjadi sedimentasi, disaring, baru masuk ke klorinasi. Oke. Nah, ini untuk informasi kaitannya dengan PAB untuk bencana. Nanti silahkan Anda putar ini ya, kemudian Anda bisa pahami. Jika ada pertanyaan, nanti bisa Anda masukkan ke WA group dengan format nama, NIM, dan pertanyaannya. Kemudian untuk jam 10 nanti ada post test, silakan untuk dikerjakan, dan besok Jumat jangan lupa silakan Anda print lembar observasi kunjungan lapangannya, kemudian bawa saat di PDAM Klaten dan isi dengan tulis tangan. Saya hanya menerima hasil observasi tulis tangan, dan pastikan tulis tangannya sama semua ya, guratan tangannya jangan beda-beda. Ya, kalau beda-beda tidak saya nilai. Jadi tulisan satu orang yang sama gitu ya. Dikumpulkan di meja saya di hari Senin. Ya, jika ada pertanyaan silahkan langsung respon ke WA group. Sekian dari saya, mohon maaf jika tidak bisa mendampingi secara online langsung, tapi kita bisa online melalui chat virtual, melalui chat di WAG jika ada pertanyaan kaitan dengan materi ini atau perkuliahan PAB hari ini dan besok. Kemudian untuk presensi bagaimana? Untuk presensi saya akan melakukan penilaian yang mengumpulkan post test. Begitu ya, post test kita mulai jam 10 sampai jam 10.30. Nggak salah ya, 10 sampai 10.30. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk teman-teman semuanya, selamat pagi semuanya.